Kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Puji nama Tuhan, saya yakin semua Anda diberkati oleh pelayanan daripada Praise and Worship, daripada ERC hari ini, hari yang spesial. Saya hari ini akan membahas lanjutan sebetulnya dari ibadah tanggal 3 Januari. Walaupun ya benar masih segar rasanya karena baru beberapa minggu, tapi saya akan refresh kembali tanggal 3. Saya membahas soal overtones, dan overtones ada di Mazmur pasal yang ketiga, di mana ketika Selah, pause, berhenti, rest, istirahat, bersujud dan merenung, maka Tuhan akan bawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Tetapi setelah itu ada tetap bagian kita. Setelah kita rest sejenak, gak mungkin rest terus-terusan.
Nggak mungkin sela terus-terusan karena kita kembali harus bekerja, kita kembali harus sekolah, kita kembali harus beraktivitas. Tuhan tidak akan pernah memberkati orang yang malas. Pasti Tuhan memberkati seseorang yang giat. Saya tidak menggunakan kata bekerja keras, tapi saya menggunakan kata bekerja sungguh-sungguh. Karena itu penting. Ada waktunya kita bekerja sungguh-sungguh, tapi kita juga tahu waktunya kapan kita rest. Karena kita telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya yakin ini akan menolong kita dengan tema Jaminan 2021. Kita akan belajar dari Markus pasal yang keempat. Kita berdoa sebentar. Bapak, terima kasih untuk kesempatan hebat hari ini. Kami boleh ada dalam hadirat-Mu. Kami boleh ada masuk dalam sukacita, realita kebenaran, realita pengurapan, realita kehadiran Tuhan yang dinyatakan lewat ibadah yang luar biasa ini. Kami siap untuk belajar mengenai jaminan 2021. Setelah kami pastikan, kami punya saat teduh, kami pastikan kami punya waktu bersama dengan Tuhan. Dan biarlah kami belajar hari ini agar jaminan 2021 itu terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Mari langsung kita buka Alkitab kita. Kita akan belajar dari Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-41. Kembali saya tegaskan, tema kita hari ini adalah jaminan 2021. Masih panjang perjalanan, masih ada 350-an hari ke depan. Dan kita akan lihat mengenai satu kata jaminan. Kenapa jaminan itu hadir? Menurut saya jaminan lahir, satu dari ketidakpastian. Dari mana jaminan itu lahir? Yang kedua, yaitu lahir dari ujian. Kenapa Tuhan menjamin kita? Karena ada ketidakpastian. Di tahun 2021 ini masih tetap menganga di depan kita ketidakpastian. Kita bersyukur ketika taping ini dikerjakan, distribusi vaksin ke 34 provinsi sudah disebar oleh Depkes. Tetapi tetap ada yang namanya ketidakpastian. Ada ketidakpastian ekonomi, ada ketidakpastian hukum, ada ketidakpastian keamanan, tetap ada di dalam kehidupan kita, yang oleh karena itulah jaminan itu lahir. Dan yang kedua, jaminan itu lahir karena dalam hidup ini pasti ada ujian. Pasti ada ujian. Dimana kalau sebuah produk yang akan diluncurkan pasti harus diuji. Begitupun juga dalam kehidupan akademis. Ketika kita naik dari satu tingkat ke tingkat yang berikutnya harus ada ujian. Dan begitupun juga dalam kehidupan ini kita temukan ujian demi ujian. Yang oleh karena itulah lahir satu kata jaminan. Mengenai vaksin sendiri sudah sedemikian rupa, sudah sampai ke ujian klinis yang ketiga. Dan banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta nanti divaksin atau tidak? Jawaban saya hari ini, ya, saya akan divaksin. Saya akan divaksin. Kenapa? Karena berbagai macam pertimbangan, dan GBI pun secara teologis sudah mengeluarkan surat teologia bahwa program pemerintah ini secara positif harus didukung oleh gereja. Dan saya sebagai hamba Tuhan yang harus berjumpa dengan banyak orang, saya pun kalau mendapatkan giliran, saya akan ambil giliran itu. Nggak mungkinlah jadi zombie. Nggak mungkinlah yang namanya vaksin itu merubah DNA kita.
berita hoax mengatakan demikian. Katanya yang ampul cuma segini cairan itu memasukkan 666. Waduh, terlalu jauh lah, karena GBI pun mengatakan bahwa itu adalah simpang siur adanya. Jadi oleh karena hal inilah kita harus hidup di dalam Kristus. Dan apa yang kita bangun, apa yang kita build dalam kehidupan kita, yang harus kita perhatikan agar jaminan sorgawi itu datang, agar jaminan yang ilahi itu menjadi realita dalam kehidupan. Kita akan belajar dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. LAI memberikan perikop angin ribut diredakan. Kalau saya sedikit edit saja, menurut saya yang lebih baik Yesus meredakan angin ribut. Yesus meredakan ketidakpastian. Yesus meredakan ujian. Dan kita akan lihat dari ayat ini apa yang harus kita bangun. Dan saya yakin ini akan menolong Anda. Dan Anda yang siap untuk belajar, ambil catatannya. Dan Anda yang mengikuti ibadah ini live chat, Anda tulis, Yesuslah yang meredakan angin ribut dalam kehidupanku. Dan itu adalah jaminan, janji di tahun 2021 ini. Kita lihat ayatnya. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ketika saya baca ayat ini dan mencoba membandingkan kepada King James, saya mendapati ada satu kata yang mungkin tidak terlalu penting, tapi menurut saya penting, yaitu King James menggunakan kata "and the same day", hari yang sama. Nah, hari yang sama ini sama dengan yang mana? Yang tentunya ketika saya perhatikan, ini dari ayat yang ke-1 daripada Markus pasal yang ke-4. Jadi ini perjalanan panjang, dan Alkitab dengan jelas berkata bahwa hari ketika itu sudah petang. Jadi sepanjang hari, dari pagi hari, setelah Yesus bangun pagi hari masih gelap, rest, doa, nyembah, apa yang dia kerjakan? Dia langsung bergiat untuk melayani. Dia temui banyak orang, dia puaskan kehausan orang, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dengan pengajaran-pengajaran, perumpamaan-perumpamaan yang Anda bisa lihat di atasnya. Jadi Yesus sangat produktif luar biasa. Bahkan ketika hari masih petang, Alkitab dengan jelas bilang begini, marilah kita bertolak ke seberang. Dia begitu giat untuk melayani. Dia begitu bersemangat untuk menolong orang. Dia begitu giat untuk pergi ke seberang, karena semua kita tahu perikop selanjutnya seberang itu di mana? Gerasa. Karena Yesus tahu di Gerasa ada satu orang yang dikuasai oleh legion, yang seharusnya dia istirahat, yang seharusnya dia pulang, dia tetap bergiat. Yang saya ingin katakan kepada Anda adalah bahwa ya penting untuk kita melayani pribadi Yesus, tetapi juga sangat penting untuk kita melayani pekerjaan Yesus. Melayani pribadi Yesus sela, melayani pribadi Yesus saat teduh, itu sangat penting. Tapi melayani pekerjaan Yesus itu pun penting. Dan ini kita digambarkan di sini. Angin ribut tidak akan ada jaminan ketika seseorang mengambil langkah untuk melayani, untuk giat melayani. Yang mana sebelum pandemi dengan setelah pandemi perubahan banyak, perbedaan banyak. Dan salah satunya yang saya perhatikan yaitu bagaimana gereja melayani. Sebelum pandemi, yang punya upaya giat menurut saya adalah jemaat. Kenapa jemaat harus bangun lebih pagi? Jemaat harus menggunakan mobilnya, macet terkadang, parkirnya susah, ke tempat ibadah, dan mereka harus mengeluarkan uang mungkin setelah itu makan siang, setelah itu makan malam.
Tapi sekarang upaya itu tidak lagi pada jemaat. Upaya itu sekarang ada pada siapa? Ada pada gereja. Bagaimana gereja menghadirkan dirinya ke rumah jemaat? Bagaimana upaya gereja menghadirkan dirinya ke handphone jemaat, ke layar kaca jemaat? Bagaimana upaya daripada gereja yang tidak bisa diam, yang tidak bisa pasrah, yang tidak bisa asal ada? Tidak bisa. Karena sekarang gereja itu harus bersaing dengan siapa? Kalau sebelumnya bersaing dengan gereja lain mungkin, kalau sebelumnya pengkhotbah bersaing dengan pengkhotbah yang lain mungkin, sekarang berbeda. Gereja yang harus bersaing dengan kehidupan jemaat, dengan kebiasaan jemaat. Dan kita harus melakukan upaya yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan. Dan upaya itu luar biasa, sangat keras, sangat demanding. Kenapa? Karena sekarang bukan lagi gereja yang pegang kendali, tapi jemaat yang pegang kendali. Bahkan saya mendengar ada sebuah research, ternyata jemaat ketika atau netizen atau pengguna platform digital, mereka bertahan hanya 8 detik. Kalau 8 detik visualnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, kendali langsung berubah, pindah channel. Kendali langsung berubah, pindah channel. Dan kalau menurut saya maaf, itu bukan seluruhnya kesalahan jemaat. Menurut saya gereja harus berupaya. Menurut saya gereja yang harus bergiat. Menurut saya gereja yang harus sedemikian rupa mengupgrade diri, belajar dan terus belajar. Karena bagaimanapun inilah keadaannya, new normal, new era, new landscape. Menurut saya gereja yang harus lentur, lemesin aja, mengikuti semua yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Begitupun juga dengan IRC Sawangan. Ketika awal kita cuma 1 kamera dengan peralatan yang sangat sederhana, nggak tahu mau digimanakan, nggak tahu mau diapakan. Tapi setiap bulannya kami terus belajar, setiap bulannya kami terus haus, kami terus mencari tahu untuk mendapatkan yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya tidak berhenti justru di saat pandemi ini. Melayani pekerjaan Yesus dengan cara yang berbeda. Saya menjadi jauh bergiat, jauh bersemangat untuk menghadirkan gereja ke tangan Anda. Dan kalau boleh, kalau saya sebagai jemaat, saya harus berterima kasih kepada gereja hari ini. Saya harus berterima kasih kepada gereja Anda, bahwa gereja Anda sudah berupaya, sudah bergiat sedemikian rupa untuk memberikan hasil yang terbaik. Apa yang Anda bisa ikuti ibadah hari ini bukan kejadian 1 hari. Dari 1 kamera jadi 2 kamera, 3 kamera, 4 kamera, 5 kamera. Ini bukan kejadian 1 hari, tetapi sebagaimana Yesus, ayo kita bertolak ke seberang untuk giat melayani, untuk menghadirkan dirinya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai. Kalau boleh saya tafsirkan, perahu ini apa? Gereja. Perahu ini apa? Saya mau katakan gereja. Dan Alkitab berbahasa Inggris dari King James berkata, and when they had sent away the multitude, ketika orang yang berbondong-bondong itu kembali pulang, they took him even as he was. Jadi apa adanya dia masuk ke dalam perahu, apa adanya dia, dengan baju yang sama, dengan pakaian yang sama, dengan semua yang ada. Dia masuk ke perahu, dan ternyata perahunya bukan satu, karena saya perhatikan other little ship. Jadi ada perahu-perahu kecil lain yang mengikuti.
Dan menurut saya ini adalah gereja. Bagaimanapun juga, ya benar, saya tahu bahwa ada banyak orang nggak butuh gereja, saya tetap melayani. Nggak butuh gereja, saya tetap melayani. Tetapi bagaimanapun juga, Yesus tunggu waktu yang tepat ketika dia berkata kepada Petrus bahwa namamu bukan lagi Simon tapi Petrus, Petra, namamu adalah batu karang, karena dari sanalah gerejaku akan berdiri. Dan gereja adalah sebuah tempat di mana jaminan itu dinyatakan. Saya berani bilang iya. Mungkin Anda berkata, oh saya nggak butuh gereja untuk pelayanan. Saya nggak butuh naungan apapun untuk saya bisa melayani dimanapun juga bisa. Saya sering dengar itu. Tetapi hal ini kuat sekali agar kita tertanam di dalam gereja. Bahkan kita melayani pada gereja di mana Anda bertumbuh. Itu penting. Kenapa? Karena begitu banyak hari ini orang berkata, oh ya saya mau melayani kalau saya ada waktu. Oh ya boleh saya melayani, boleh saya melayani. Melayani apa? Jadi apa sekarang online? Boleh saya melayani kalau saya sempat. Tapi ketika Anda mau membutuhkan jaminan itu ada pada apa? Ship. Ada pada apa? Yaitu adalah gereja. 1 bulan yang lalu saya kehilangan seorang sahabat, yang mana ketika saya melayani 20 tahun yang lalu di gereja ini, dia adalah partner saya kemanapun saya kunjungan. Ke kampung-kampung di sekitar Parung, ke kampung-kampung sekitar Gunung Sindur, ke kampung-kampung sekitar daripada Tulang Kuning, Curug, ke kampung-kampung. Dan dia meninggal 1 bulan yang lalu oleh karena diabetes, bukan karena COVID. Dan ketika ibadah penghiburan, saya hadir. Ketika ibadah penghiburan, saya menyempatkan diri, mengkhususkan waktu untuk hadir. Karena bagaimanapun juga, dia almarhum Hendrik, ketika dia meninggal posisinya adalah ketua misi daripada IRC Sawangan dan juga gembala Komsel IRC Sawangan. Saya mengatakan kepada semua orang, walaupun bisa melayani, tetapi saya tahu persis untuk melayani di sebuah gereja butuh kerendahan hati, butuh komitmen, butuh penundukan diri. Saudaraku, kita di gereja diatur. Saya tahu kenapa banyak orang gak mau pelayanan di gereja, karena tidak mau diatur. Dan ternyata jaminan bukan hanya perahu yang digunakan Yesus, angin ribut diredakan juga dinikmati oleh perahu-perahu kecil yang mengikut Yesus. Apa saja yang dipergunakan untuk kepentingan Kristus pasti dipeliharanya istimewa. Pasti. Gereja di akhir zaman, walaupun ya COVID menghantam, saya tahu persis gereja Anda, gereja kami, saudaraku, dipelihara Tuhan secara istimewa. Kita lihat ayat yang ke-37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudaraku, bukan hal baru. Dalam perahu pelayanan akan selalu ada tantangan dan bahaya. Dan saya tahu persis ada banyak orang yang lari dari gereja. Saya mau melayani di gereja kalau ada waktu. Oke, saya mau melayani kalau sempat. Kalau sempat toko tutup, ya baru saya mau melayani. Ya kalau nggak ada pekerjaan, ya saya mau melayani. Saudaraku, itu bukan sikap yang benar. Walaupun saya tahu persis dalam perahu pelayanan bukan hal baru. Di sana ada tantangan dan bahaya. Saudaraku, saya baru sadar ketika tanggal 27 Desember yang lalu, saya melayani ibadah tatap muka di Surabaya, di sebuah gereja di Pakuan Mall, Surabaya. Saudaraku, saya baru sadar ketika saya sampai di sana, saya sampai di mimbar, bahwa Oktober saya ke Surabaya menggunakan mobil. November saya ke Surabaya menggunakan mobil bersama dengan tim produksi gereja. Kita belajar bagaimana membangun live streaming.
membangun pelayanan online yang lebih baik lagi. 11 jam menggunakan mobil, besoknya setelah kembali 11 jam. Giat hanya untuk apa? Hanya untuk menghadirkan pelayanan yang semakin baik kepada jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Nah, apa yang terjadi ketika tanggal 27 saya harus ke Surabaya? Saya tanya sama istri saya, Mam, ini gereja yang mengundang mengatakan kita bisa pakai pesawat. Yuk kita cari tiket pesawat. Istri saya bilang enggak mau. Aku pengen seperti Oktober yang lalu, kita ke Surabaya menggunakan mobil, aku bisa enjoy selama perjalanan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Saya jam 4 subuh bangun, Sabtu tanggal 26, jam 6 kami berjalan. 2 kali rest area, kami beristirahat sebentar, rehat sebentar, memulihkan keadaan sebentar. Dan setelah itu, setelah makan siang, saya minta Keisha menggantikan saya. Dan ketika Keisha menggantikan saya, hujan turun deras sekali. Saya berkata kepada Keisha, pelankan, nggak bisa lagi 100 km per jam, pelankan. Akhirnya dipelankan dan ketika saya melihat dan keadaan juga bisa terkendali, saya tertidur. Dan ketika saya tertidur, tiba-tiba goncangan keras terjadi atas mobil itu. Kenapa? Karena ketika berjalan sedemikian rupa, ternyata nggak tahu kenapa itu mobil sepertinya mengapung begitu di atas air yang begitu meluap. Nggak tahu dari mana, itu bergerak dan kalau tidak terkontrol itu bisa tabrakan, kalau tidak terkontrol itu bisa terbalik. Tapi saya tahu persis. Untuk melayani Tuhan ada bahaya dan tantangan, tapi ada jaminan dari Tuhan. Tuhan luputkan kecelakaan dan kami bisa berjalan menuju Surabaya dan kami sampai dengan selamat. Dan besoknya tanggal 29 hari Selasa kami pulang ke Jakarta. Dan Anda tahu ketika kami pulang ada sesuatu yang terjadi pada mobil kami. Nggak tahu kenapa itu mobil jalannya sudah tidak lagi bisa lurus, tapi deret. Dan itu baru memasuki kilometer yang ke 100, padahal perjalanan dari Surabaya menuju ke Jakarta 740 kilometer. Karena saya nggak ngerti soal mobil, ya Keisha juga pasti nggak ngerti, Elsa juga nggak ngerti, ya kita jalan terus. Jalan terus. Tapi kita jalan terus sebentar, kita coba karena mobil itu sedemikian rupa jalannya tersendat-sendat. Tapi karena bodoh, karena nggak tahu mobil, jadi kita jalan terus. Dan apa yang terjadi? Ketika terus jalan dan saya sampai keringat dingin keluar. Ketika sampai daerah Jakarta itu sudah mulai macet. Saya khawatir mesin berhenti. Saya khawatir mogok terjadi, tapi puji nama Tuhan, kami sampai ke rumah dengan selamat. Besoknya kami ke bengkel resmi mobil dan ternyata didapati perkaretan di mesin utama itu sudah sedemikian mengeras yang bisa kapan saja karena perjalanan panjang 740 km sekali jalan itu bisa sedemikian rupa pecah. Dan kalaupun kemungkinan yang paling ringan adalah bisa mati di jalan, yang mana saya tidak ngerti mobil, tidak ngerti mesin, begitupun juga dengan Keisha dan Elsa. Tetapi di sini kita mengerti, ketika kita melayani untuk gerejanya ada jaminan. Itulah yang harus kita bangun di tahun 2021. Jangan hanya terus gelisah, hanya terus takut. Sekarang pelayanan berbeda. Kita harus melangkah. Dan saya tahu persis, dimanapun gereja Anda bertumbuh, terbuka untuk Anda melayani. Dan di situ jaminan Tuhan akan nyatakan. Benar ada bahaya, benar ada tantangan. Kita lihat ayat 38 dan 39. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan, di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Maaf, ini adalah perkataan kurang ajar. Ini bukan sekedar seperti kita membaca yang seperti kita bisa baca dari ayat ini. Tapi menurut saya ini adalah statement kurang ajar. Guru, saya yakin dengan bentakan.
Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Engkau tidak peduli ketika COVID datang, pendapatan menurun. Ketika COVID datang, kehilangan pekerjaan. Ketika COVID datang, kehilangan rencana yang harus tertunda. Apakah engkau tidak peduli kami binasa? Dan terus terang jemaat Tuhan, saya sudah saksikan beberapa waktu yang lalu. Saya mungkin dengan cara yang lebih santun, saya pernah berkata bahwa masih ada Tuhan gak sih? Ketika di bulan April, dimana di bulan April yang mana biasanya saya giat melayani offline dimanapun gereja-gereja, tiba-tiba satu demi satu menghubungi, Pak maaf batal, Pak maaf batal, Pak maaf batal. Di bulan April saja sudah ratusan ibadah batal. Rasanya saya ingin berkata, Tuhan nggak peduli kalau keluarga kami binasa secara keuangan. Selaku itu sesuatu yang spontan. Dan saya berkata kepada Tuhan, bukan dengan kata-kata demikian tentunya, tapi ketika itu saya berkata, masih ada Tuhan enggak? Kok begitu jauh, kok sepertinya Tuhan itu tidur, membiarkan kami yang melayani sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu. Kok bisa itu juga terjadi pada kami? Tetapi ayat 39, ia bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku, saya sangat dikuatkan, dan biarlah Anda yang mengikuti ibadah ini live chat, atau Anda yang mengikuti ibadah ini ingin komen, Anda harus komen bahwa di tahun 2021 ini ada satu ayat indah dari Kidung Agung 5 ayat yang kedua yang berkata, aku tidur tapi hatiku bangun. Itu dahsyat. Aku tidur tapi hatiku tidak pernah tidur kepada gerejanya, tidak pernah meninggalkan gerejanya, tidak pernah terlelap. Dia penjaga atas Israel. Dia tidak pernah sekali-kali tertidur. Walaupun dia hari itu lelah, karena dari pagi Yesus melayani. Karena bagaimanapun juga Yesus 100% manusia. Kodrati kalau dia lelah, kodrati kalau dia secara manusiawi dia tertidur. Tidak ada yang salah. Tapi hatinya selalu bangun untuk Anda. Bangun untuk perkawinan Anda. Hatinya selalu bangun untuk setiap ratapan tangis kehilangan dalam kehidupan kita. Sekarang teman-teman live chat atau komen, tuliskan hari ini, bukan sekedar menulis, tetapi ini sebagai rema. Dan Anda katakan, walaupun sepertinya doaku belum dijawab, tapi hati Tuhan selalu tertuju kepadaku. Hati Tuhan selalu tertuju kepada perkawinanku. Hati Tuhan selalu tertuju kepada masa depanku. Itulah jaminan. Yang saya suka dari kitab Alkitab berbahasa Inggris, dan saya temukan ada sesuatu. Ternyata kata diam dan tenanglah, King James menggunakan kata peace. Saya suka ini. Dia tidak berkata diam dan sekedar hanya diam, tapi dia berkata dia lepaskan damai sejahtera. Dia lepaskan shalom atas badai itu. Dia katakan shalom kepada angin ribut itu. Dan saudaraku, ini menjadi polemik besar secara teologis. Ketika tanggal 19 April, hari Minggu, di tengah-tengah deru gelombang, deru air, deru ketakutan, deru kegelisahan, saya tidak pernah bisa lupa, yang menjadi penguat daripada hidup dan pelayanan saya adalah apa yang dikatakan oleh gembala pembina kami. Ketika tanggal 19 April, di tengah-tengah deru ketakutan, kegelisahan, dia berkata, hai COVID, diam dan tenanglah. Banyak bantahan dari banyak kali orang, mana buktinya COVID-nya terus berjalan, mana buktinya COVID tetap ada. Tetapi buat saya itu rema luar biasa.
Karena tiba-tiba ketika gembala pembina berkata, diam dan tenanglah, itu ada sesuatu kekuatan baru. Ada satu optimisme baru, ada satu antusiasme baru. Yang saya ketika itu langsung bagikan kepada semua orang. Saya broadcast itu video kepada semua orang. Agar damai itu mengalahkan ketakutan kita, mengalahkan kegelisahan kita. Karena dengan jelas bahwa damai sejahtera itu adalah senjata yang datang dari Tuhan. Dan damai sejahtera itu adalah Alkitab dengan jelas berkata bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Kata ku tinggalkan itu mungkin dianggap remeh, tapi buat saya luar biasa. Yohanes pasal 14. Ketika dia mati naik terangkat ke surga, dia bawa semua damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Agar apapun boleh terjadi, apapun boleh Tuhan izinkan, tapi kita tidak kehilangan damai. Dan damai sejahtera lah yang mengalahkan badai kehidupan. Damai sejahtera adalah senjata sorga untuk kita bisa mengalahkan badai kehidupan. Ketik di live chat, ketik di komen bahwa damai sejahtera Tuhan itu ada di dalam kehidupanku. Saudaraku perhatikan, yaitu adalah ayat 40-41. Kita bersyukur untuk peace yang Tuhan anugerahkan di tengah deru ketakutan, di tengah-tengah deru kegelisahan. Dan saya mengalami rema luar biasa di tengah sejak 19 April. Hati saya lebih tenang, lebih teduh dibandingkan dengan sebelumnya. Damai sejahtera itu sangat luar biasa. Dan ketika keteduhan itu ada pada kita, maka hikmatnya mengalir. Hikmatnya mengalir. Kita akan dibuat perbedaan sebagai gereja. Dan saya minta maaf, terbukti atas gereja ini. Dengan semua fasilitas yang ada. Kalau sebelum pandemi pasti sewa. Pasti sewa. Ada keteduhan, ada keputusan-keputusan yang harus diambil. Dan keteduhan itu melahirkan hikmat. Dan ketika kita punya tata kelola kerajaan sorga, semua yang ada di gereja ini tidak lagi sewa, tapi kami bisa beli satu demi satu untuk menghadirkan gereja kepada jemaat dimanapun Anda berada. Dengan kualitas audio yang baik, dengan kualitas visual yang terus di-upgrade. Puji nama Tuhan. Kita lihat ayat 40-41. Saya akhiri di sini. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudaraku, Anda harus foto yang namanya slide ini, bahwa demonstrasi keekstriman kebaikan Tuhan, keekstriman anugerahnya, keekstriman kasih karunia-Nya, keekstriman proteksi ilahi yang terjadi atas kehidupan Anda. Ya, mungkin Anda kehilangan, saya pun juga mengalami kehilangan. Ya, Anda ketakutan, saya pun mengalami ketakutan. Tapi dengan damai sejahtera itu, Tuhan balut kembali, teduhkan kembali. Dan apa yang dikatakan oleh gembala pembina itu sangat menjadi rema dalam kehidupan saya. Dan demonstrasi keekstriman kebaikannya itu akan membangun rasa takut akan Tuhan lebih lagi dari kehidupan gerejanya. Takut di sini menurut saya bukan seperti orang takut hantu, tapi oleh karena angin itu reda, siapa dia? Dan ada rasa takut dan gentar, hormat kepada Tuhan. Dan itulah yang harus kita bangun selama tahun 2021. Kita harus bangun rasa takut akan Tuhan lebih lagi. Kenapa? Karena bagaimanapun juga betapa ekstrimnya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi jaminan di tahun 2021. Amin.
sekarang. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita, sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.